karena itu mengapa penting sekali ketika kita berbicara tentang perjalanan bangsa, akan ada berbagai lapis kepemimpinan. Hari-hari ini kita lagi mencari kepemimpinan tingkat daerah nih. Lapis pimpinan. Penting sekali untuk memastikan bahwa kepemimpinan itu memiliki ikatan yang kuat dengan nilai-nilai yang selaras dengan tujuan Republik ini didirikan. Terjemahannya banyak sekali. Nah, unsur narasi menjadi penting. Kepemimpinan yang memiliki nilai harus baik dan harus diiringi dengan artikulasi narasi yang baik, sehingga nilai itu bisa dipahami oleh semua, lalu menjadi pegangan untuk berkarya bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bu Yusuf Legur dan Kang Yayat Cipasang yang telah menuntaskan sebuah buku yang hari diluncurkan. Boleh kita beri tepuk tangan untuk mereka. Yang saya hormati Bu Refli Harun, Pak Medi Juniarto, Pak Ramadan Pohan, dan Bu Lisa, dan banyak sekali tokoh-tokoh hadir di sini. Teman-teman relawan Brownies, boleh tepuk tangan untuk Brownies di sini. Teman-teman sekalian, pertama saya ingin ucapkan selamat dulu. Selamat untuk Bu Yusuf Legur yang sudah menuntaskan sebuah buku, dan ini adalah sebuah karya yang cukup menarik karena kombinasi isinya lengkap dan nanti dibahas di dalam diskusi. Tapi isinya panjang, temanya bermacam-macam kalau melihat sepintas di sini. Lalu saya dapat tugas, namanya itu menakutkan ini, maklumat kebudayaan. Mana Bung Yusuf, mana tadi? Jadi Bung Yusuf ini ngasih namanya maklumat. Ini maklumat rakyat. Ya, Ibu Claudia, kabar? Good to see you. See you too. All the best. Thank you. Ini Bu Claudia ini selama ini berpartner kalau ada Frankfurt Book Fair nih. Ada datang di sini. Nah, saya ingin sampaikan kepada semua, ini sebuah forum yang sangat menarik karena satu buku akan diluncurkan, dan buku ini mengcover begitu banyak tema. Diambil dari inspirasi tentang gagasan narasi karya. Nah, saya ingin ceritakan sedikit teman-teman sekalian yang saya hormati. Mengapa di dalam penyusunan kebijakan di pemerintahan kita tidak bisa hanya fokus kepada karya, tapi harus berangkat dari gagasan. Negeri ini adalah negeri tempat dibangun sebuah republik. Republiknya, pondasinya itu gagasan. Ini bukan negeri yang dibangun tanpa gagasan. Dan bila Bapak Ibu sekalian, teman-teman buka
dokumen-dokumen pemikiran-pemikiran menjelang pendirian Republik yang puncaknya adalah ketika Undang-Undang Dasar 45 disusun pembukaannya, itu semula disebut Piagam Jakarta, kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pikiran-pikiran yang ada di sana adalah muara dari perjalanan pemikiran yang ada di Indonesia, muara dari perjuangan para founding fathers, dan muara dari penderitaan rakyat selama berada di bawah kolonialisme. Itu bermuara dalam sebuah naskah yang bila kita baca sampai dengan sekarang, kita selalu menemukan sebuah kedalaman dan mendahului zamannya. Nah, itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang bagaimana mewujudkan apa yang menjadi janji kemerdekaan, maka dia tidak sekedar mengerjakan karya, tapi dia harus berangkat dari gagasan. Dan ini yang coba kita sama-sama lakukan ketika kami bertugas di Jakarta khususnya, karena di sana ada kesempatan lintas sektor untuk bersama-sama dibangun. Nah, urutan ini, gagasan, narasi, karya, itu juga sebuah jawaban atas temuan di lapangan. Begitu banyak hal dikerjakan tanpa pernah dipikirkan. Begitu banyak hal dikerjakan tanpa pernah ditanya mengapa harus ada dan mengapa perlu dikerjakan. Bahkan kita terlalu sering ketemu dengan peristiwa yang kita ulang kegiatannya tanpa kita tahu mengapa dulu pertama kali dibuat. Nah, bermula dari itu semua, mengapa kita merangkai itu dalam sebuah rangkaian 3 hal: gagasan, narasi, karya. Nah, ini Bapak sekalian yang kemudian menjadi pedoman bagi kita semua. Nah, mengapa ini menjadi penting Bapak sekalian dalam sebuah perjalanan bangsa? Bapak sekalian saya hormati, ketika kita berkumpul 20 orang ya, lalu kita akan mengerjakan sesuatu bersama-sama, maka kita bagi tugas. Si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini, masing-masing dikasih tugas. Kenapa ada 20 orang? Kalau kita berkumpul 200 orang, maka kita bikin struktur organisasi, kita bikin SOP, kita bagi menjadi gugus tugas dari 200 orang itu. Tapi kalau kita berkumpul 200.000 orang atau 270 juta orang, maka kita tidak bisa bagi-bagi tugas seperti itu lagi. Kita tidak bisa bagi tiap orang tugasnya apa, tiap orang dikelompokkan, tidak bisa. Kenapa? Jumlahnya 200.000, apalagi 270 juta. Nah, ketika kita hanya berkumpul 20 orang, maka kita cukup bicara karya saja, masih aman. Aman, cukup karya aja. Nih, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, kamu kerjain, masih aman. Begitu kumpul 200, sudah mulai harus ada narasinya. Tapi ketika yang berkumpul 200.000, apalagi 270 juta orang, maka di situ harus ada gagasan. Harus ada nilai. Nilai itu bukan artian skor, tapi nilai artian values. Tata nilai, ini values. Itu yang kemudian menjadi pegangan bagi semua. Itu sebabnya dalam perjalanan bangsa sebesar ini, yang berada di posisi kepemimpinan, memimpin 200.000 orang,
atau memimpin 11 juta orang, atau memimpin 270 juta orang, dia harus menyadari bahwa dia pegang nilai. Dan dia harus menjalani dengan memegang nilai. Tapi kalau memimpin sebesar itu, tapi tidak bawa nilai, tidak bawa gagasan, bawanya hanya karya saja, maka hampir dipastikan terjadi masalah banyak sekali. Pernah ngalamin kan? Kita akan merasakan ketika hanya karya saja, gagasannya. Nah, nilai ini yang mengapa penting, dan nilai itulah yang kita sering sebutkan dalam konteks ini menjadi gagasan. Ketika penjaga nilai mewujudkan itu dalam bentuk pesan-pesan konsisten, maka dia menjadi pegangan bagi seluruh unsur yang ada di bangsa ini. Jadi kalau kita mau merumuskan, Bapak-Ibu sekalian, Pancasila yang termaktub di 5 alinea terakhir atau 5 baris terakhir di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai nilai utama bangsa ini. Itulah Pancasila, dan itu harus dipegang. Lalu kalau kayak saya menerjemahkan, dari 5 itu yang paling ultimate adalah yang nomor 5. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya melihat ini sebagai yang ultimate. Inilah tujuan mengapa kita merdeka. Inilah tujuan mengapa kita berjuang, karena kita ingin menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, ketika narasi ini ada, maka karya apapun harus menjawab pada narasi ini. Kalau kita tidak memegang nilai seperti itu, maka arahnya akan beda-beda. Jadi sekalian, ketika menggunakan narasi atau gagasan keadilan sosial, seringkali kita berurusan dengan tema-tema atau bukan tema, kita berurusan dengan sektor-sektor yang kita merasa di mana relevansinya dengan keadilan. Di mana relevansinya keadilan? Saya beri contoh. Kita ingin membangun jalan tol. Lalu kalau kita pegang nilainya apa tadi? Keadilan sosial. Maka bagaimana kita membangun jalan tol yang bisa memenuhi prinsip keadilan sosial? Bagaimana kita membangun transportasi umum yang bisa memenuhi prinsip keadilan sosial? Jadi karya-karya yang dibuat itu merujuk kepada nilai ini. Tapi kalau kita tidak pakai nilai itu, yang penting jadi jalan tol, yang penting jadi transportasi umum. Apakah dia memenuhi prinsip keadilan atau tidak, itu nggak dipedulikan. Nah, disitulah letak masalahnya. Terbayang ya? Jadi karya-karya yang muncul di dalam kehidupan bernegara adalah karya-karya yang konsisten dengan gagasan kenapa kita ada sebagai republik. Itu sebabnya dulu kami sampaikan, kalau misalnya membangun jalan tol, maka salah satunya adalah, pasti teman-teman juga sudah pernah dengar, bagaimana lahan yang digunakan tidak pindah status kepemilikannya secara langsung, tapi lahan itu menjadi bagian dari kegiatan usaha, sehingga si pemilik lahan itu bukan dibeli putus lalu pindah. Dia ikut punya saham di jalan tol, dia ikut punya faedah jalan tol. Bahkan tidak kalah penting, membangun rest area sepanjang jalan tol itu milik siapa rest areanya? Kalau rest areanya milik orang Jakarta, berarti orang di tempat rest area itu tidak mendapatkan apa-apa dari jalan tol ini. Tapi bila kita memikirkan keadilan, rest areanya milik koperasi, desa, kecamatan, di mana di situ dibangun jalan tol, maka seluruhnya akan ditentukan. Demikian, kita akan mendadak menyaksikan bukan hanya terbangun sebuah jalan tol, tapi pemenuhan atas prinsip keadilan terpenuhi. Nah, ini dalam banyak urusan, Bapak Ibu sekalian.
banyak urusan. Jadi ini ilustrasi sederhana. Kadang-kadang kita melihat soal keadilan itu tidak terbayang dalam infrastruktur keras. Padahal dalam semua urusan, semua sektor, soal gagasan keadilan ini bisa dipakai dan bisa diwujudkan. Nah itu tadi, mengapa, kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa sering gagasan tidak muncul di dalam narasi, gagasan tidak muncul dalam karya? Salah satu jawabnya, bukan satu-satunya jawab, salah satu jawabnya karena yang memegang tampuk kepemimpinan tidak bersenyawa dengan nilai. Okay. Bersenyawa itu apa sih? Bersenyawa itu menyambung, menyatu. Kalau kita bersenyawa dengan nilai, maka apapun yang kita ucapkan, yang kita perbuat, kira-kira mencerminkan nilai yang kita pegang. Dan bersenyawa itu berbeda dengan bercampur. Kalau bercampur itu bisa dipisah lagi. Kalau bersenyawa itu tidak bisa dipisah lagi. Sudah terbentuk entitas baru, itulah persenyawaan. Hidrogen dan oksigen digabung jadi air. Air itu bukan oksigen, air juga bukan hidrogen. Tapi dalam air ada oksigen, dalam air ada, itulah persenyawaan. Nah, ini, Bapak sekalian, yang menjadi mendasar. Karena itu mengapa penting sekali ketika kita berbicara tentang perjalanan bangsa, akan ada berbagai lapis kepemimpinan. Hari-hari ini kita lagi mencari kepemimpinan tingkat daerah nih. Akan lapis pimpinan. Penting sekali untuk memastikan bahwa kepemimpinan itu memiliki ikatan yang kuat dengan nilai-nilai yang selaras dengan tujuan Republik ini didirikan. Karena kalau itu ada, maka dia akan membawa gagasan itu di wilayah tempat dia memimpin. Wilayahnya pun di mana saja, tapi dia bersenyawa dengan gagasan dasar mengapa Republik ini ada. Dan itu, kalau boleh saya garis bawahi, prinsip keadilan, prinsip kesetaraan. Ini Bapak sekalian, terjemahannya banyak sekali. Terjemahannya banyak sekali. Nah, unsur narasi menjadi penting. Kepemimpinan yang memiliki nilai harus baik dan harus diiringi dengan artikulasi narasi yang baik, sehingga nilai itu bisa dipahami oleh semua, lalu menjadi pegangan untuk berkarya bagi semua. Bapak sekalian, kita menyaksikan contoh narasinya, bukan substansinya, tapi contoh penarasian yang solid itu kita bisa lihat di era Orde Baru. Era Orde Baru itu memiliki politik komunikasi yang menarasikan gagasan dengan luar biasa. Bapak sekalian di sini kira-kira sudah ada kan era Orde Baru dulu? Ada lah, sudah ada. Banyak kan. Ini malah Orde Lama. Malah mungkin ada yang Orla ya di sini. Teman-teman tentu ingat, idiom-idiom yang digunakan yang menempel di seluruh benak anak-anak bangsa Indonesia. Trilogi, apa lagi? Apa itu? Pertumbuhan, pemerataan, stabilitas. Bagaimana narasi itu? Itu namanya mantra. Mantra itu. Dokumennya, saya sering dengar itu obrolan. Wah, kita ini pembangunan itu zaman dulu berjalan baik karena ada GBHN. Karena ada GBHN kita jalan baik. Saya tanya, memang pernah ada yang baca GBHN? Enggak ada, baca juga enggak. Tapi bilang katanya udah GBHN, memang dulu baca? Enggak. Saya mereka ini seangkatan nih, ke P4 sama-sama, kita dapat buku GBHN segini, betul gak? Setebal ini. Memang ada yang baca buku GBHN itu? Buku GBHN itu dibaca oleh teknokrat-teknokrat di Bappenas, di kementerian, tapi kita tidak. Tapi apa yang menarik? Adanya GBHN, kalimat GBHN
Dan diwujudkannya bukan dalam bentuk kalimat panjang, mantra tadi. Mantranya 3 kata, pemerataan, pertumbuhan, stabilitas. Dia memberikan sense of direction, perasaan punya arah kolektif. Kita bisa jadi, saya tadi bilang ini contoh bukan substansinya, tapi contoh politik komunikasi, narasinya. Narasinya itu membuat bangsa itu selama 5 tahun tahu ini 5 tahun pertumbuhan, 5 tahun yang lalu 5 tahun stabilitas, 5 tahun ini 5 tahun pemerataan, betul tidak? Jadi semua orang itu memiliki sebuah arah yang kira-kira sama. Sebagai sebuah strategi pembentukan narasi itu luar biasa. Kita mungkin tidak setuju dengan substansinya yang dikerjakan, tapi materi komunikasinya, mantra itu luar biasa. Nah, ini Bapak sekalian yang menurut hemat kami perlu dikembalikan. Kalau ditanya 5 tahun terakhir apa mantranya? 10 tahun terakhir mantranya? 15 tahun terakhir mantranya? Jadi yang kita miliki selama ini adalah slogan kampanye, tapi bukan mantra. Karena itulah kita harus punya pegangan sama-sama. Nah, kenapa saya sampaikan soal narasi ini penting? Karena narasi itu akan membantu untuk kita bergerak di arah yang sama. Apakah itu kebenaran yang dimonopoli? Tidak. Justru dengan diungkapkan dia menjadi ruang bagi kritik. Negara memiliki rencana, diartikulasikan, dan di situ terbuka bagi ruang kritik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, narasi itu penting. Nah, baru kemudian karya. Karya disinilah kita berbicara tentang hasil-hasil yang bisa kita kerjakan. Dan ini Bapak sekalian, kalau kita perhatikan era Founding Fathers ini punya kemampuan luar biasa di dalam aspek karya, di mana pendekatannya itu gerakan. Dan pendekatan gerakannya harus dikembalikan di negeri ini. Kenapa? Beberapa dekade ini di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang baru merdeka dan mulai membangun, pendekatannya programatik. Programatik itu artinya semua dikerjakan oleh negara dan rakyat menonton bayar pajak dan nyoblos, itu aja kira-kira. Nggak usah ngapa-ngapain. Sementara pendiri republik ini gagasannya adalah gerakan. Gagasan gerakan itu artinya apa? Artinya dia datang bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi dia datang untuk mengajak semua orang menyelesaikan masalah. Bedanya itu. Yang satu hanya menyelesaikan masalah, yang satu mengajak semua orang menyelesaikan masalah. Nah, pendekatannya jadi beda. Padahal beda sekali. Bapak Ibu tentu pernah dengar datanya. Pada saat kita baru merdeka, buta huruf di Indonesia itu 95%. Kalau 95% buta huruf itu, kebayang tidak teman-teman rumitnya? 90% buta huruf loh. Buta huruf Latin ya. Kalau ngaji bisa. Tapi kalau buta huruf Latin itu kebayang dah. Angkat senjata siap, bambu runcing ditajemin siap, bertempur siap, tapi dikasih selembar kertas tulis nama, minta maaf. Nggak bisa. Jadi kebayang nggak tuh kalau 95% begitu? Wih, itu rumit sekali. Saya bayangkan para pendiri-pendiri ini, sementara Bung Hatta bacaannya ratusan, ribuan buku. Jadi antara Founding Fathers yang sangat intelektual dan terdidik dengan rakyat kebanyakan itu gapnya jauh. Tapi mereka bangun pendekatan gerakan. Dan seingat saya tidak pernah ada narasi merendahkan rakyatnya dari mereka semua, nggak pernah sekali. Nggak pernah mengatakan IQ-nya sekian, nggak pernah sekali. Nggak pernah. Jadi narasinya tuh, bahkan Bung Karno bilang beri saya 10 pemuda akan guncang dunia. Lah kalau 95% buta huruf, guncangnya di mana coba? Betul nggak loh? Kan berarti 9 dari 10 pemudanya buta huruf, bukan? Tapi kan beliau nggak kirim pesan, kalian loh nggak sekolah,
nggak bisa baca tulis, apa yang nggak bisa harapkan dari anak muda seperti ini? Kan enggak. Yang dibalik itu narasinya. Pendekatan gerakan ini, teman-teman, yang menurut saya harus kita kembalikan supaya keterlibatan itu menjadi meningkat. Jadi saya membayangkan, ini kebetulan kita barusan selesai minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, 10 November nih. 10 November ini kan heroik teman-teman sekalian. Peristiwa di Surabaya, kita merasakan Hari Pahlawan, sekarang kita peringati, itu fantastis. Saya mau tanya sebentar, pertempuran di Surabaya itu berapa hari? Yang 10 November itu, ada yang tahu nggak? Yang asli Surabaya ada nggak di sini? Asli Jawa Timur? 8 hari ya. Pertempurannya itu 3 minggu, Bapak Ibu. 3 minggu. Pertanyaan kedua, yang menang siapa, Bapak Ibu? Ini kan Indonesia lawan Inggris ya. Lawan sekutu. Yang menang siapa? Secara militer. Rakyat ya, rakyat lawan sekutu nih. Menang siapa nih? Rakyat. Enggak, menang Inggris. Pertempurannya 3 minggu. Rakyat meninggal 20.000. Inggrisnya mungkin 500 sampai 1000, ada yang bilang 1500. Dikit sekali. Itu seperti peristiwa Gaza hari ini. Secara militer Palestina itu kalah karena bombardir dari Israel. Kira-kira Surabaya itu begitu. Secara militer memang kalah. Tetapi tentara sekutu pun memilih untuk selesai dan tidak mau tempur lagi di Indonesia. Kenapa? Karena rakyat Indonesia ini nggak punya batas dalam berjuang. Nggak punya batas. Dan itu dicatat. Berangkat lagi, mati, kubur. Berangkat lagi, mati, kubur. Terus nggak pernah selesai. Jadi yang tentara sekutu itu kalau bahasa Jawa itu gilo. Gilo itu apa? Ini ngeri betul. Nggak pernah selesai. Karena bukannya takut, tapi malah muncul lagi. Nggak pernah selesai. Dan itu yang membuat mereka melihat ini tempur biasanya tempat lain 2 hari 3 hari setelah kalah pulang. Ini enggak, maju lagi 3 minggu nggak selesai. Sampai dicari cara. Bung Karno diterbangkan ke Surabaya, Hatta diterbangkan ke Surabaya, Amir Syarifuddin terbangkan. Tolong ini bikin tenang. Kenapa? Karena rakyat tak pernah berhenti. Terus maju. Dan yang berjuang semua ini gerakan. Bahkan yang membunuh Jenderal Malabi itu, tahu kemudian siapa? Namanya Aziz Endok, Pak. Karena dia penjual telur. Jadi yang menembak itu bukan tentara yang pangkatnya tinggi-tinggi. Yang membuat itu namanya, nanti coba dicek di Google, Anda cek. Namanya Aziz Endok. Karena dia berjualan telur. Dia yang berhasil nembak. Itu kan gerakan. Jadi saya melihat, sekalian peristiwa ini kalah secara peperangan, tapi menang. Kalah secara pertempuran, tapi menang secara peperangan. Menang. Jadi hari ini Palestina itu pemenang perang di Gaza. Walaupun jumlah korbannya lebih banyak. Tapi kalau ditanya menang siapa? Simpati dunia kemana? Dulu kira-kira Surabaya itu tempat simpati dunia. Dunia itu bersimpati. Dan Inggris harus pulang dengan rasa malu. Rasa malu karena koloni dia bukan. Menyerang ke sana, bunuhin orang begitu banyak. Sesudah itu Inggris nggak mau ikut-ikut, bahkan jadi akhirnya ikut membela kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa itu terjadi? Karena peristiwa itu dipandang sebagai gerakan, bukan dipandang sebagai program Kementerian Pertahanan. Lo coba sekarang, tentara sekutu datang, terus rakyat Surabaya, oh ini mau perang ya? Ini kan programnya Kementerian Pertahanan ya? Silakan Kementerian Pertahanan berperang melawan sekutu. Kita doakan menang ya. Nanti kalau kalah kita kritik rame-rame. Nonton, enggak. Semua memandang ini sebagai menyelesaikan masalah sama-sama. Karena kami menjadi bagian dari. Dan itu spirit gerakan. Tahun 47 atau 48 di alun-alun utara Jogja, Bung Karno mencanangkan pemberantasan buta huruf. Itu bannernya di sini. Nanti teman-teman boleh Google banner tempat dia meluncurkan. Itu tulisannya bantulah gerakan pemberantasan buta huruf.
Kapan kita pernah dengar negara bilang bantulah? Kan biasanya dengan semangat ini kita berantas buta huruf gitu kan kira-kira. Kan kita mengatakan Anda nonton aja ya, kami akan ngerjain semua. Enggak, ini yuk kita kerjakan sama-sama. Nah, ini Bapak sekalian, spirit ini harus dikembalikan sehingga pergerakan menjadi bagian dari perjuangan kemajuan untuk bangsa. Nah, ibu bapak yang ada di sini adalah orang-orang pergerakan, orang-orang yang selalu hidup dalam gerakan. Jadi, bapak sekalian, masalahnya negaranya yang belum ngasih ruang. Betul kan? Rakyatnya sih udah, tapi negaranya belum ngasih ruang. Karena negaranya sudah terlalu lama terbiasa mengerjakan sendiri, tidak mengerjakan sebagai gerakan. Saya bisa ceritakan apa yang dulu kami kerjakan di DKI sebagai gerakan. Dan ketika diubah jadi gerakan, itu dahsyat, Bapak sekalian. Saya beri ilustrasi. Kampung-kampung kumuh padat di Jakarta, ketika dilakukan revitalisasi, dibangun ulang, itu pendekatannya gerakan. Kalau pendekatannya program, kira-kira begini. Ditata itu artinya dibuat saluran air, dibuat jalanan yang padat, dibuat pembagian pipa air, kemudian fasilitas lainnya. Kalau pendekatan lama, maka pemerintah datang, pemerintah membangun, rakyat menonton. Cuma dikasih tulisan, mohon maaf perjalanan Anda terganggu, kami jalan. Tapi kalau pendekatan gerakan, tidak. Warga diajak bicara, ini yang direncanakan, Anda melihatnya bagaimana? Musyawarah. Sampai akhirnya dari musyawarah itu disepakati yang mau dikerjakan A, B, C, D. Yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan adalah rakyat di kampung itu. Kalau yang pernah di pemerintahan pasti tahu itu. Kalau pengadaan barang jasa itu ada 4 tipe. Ibu Lisa pasti tahu ya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Ini kalau teman gerakan pasti nggak tahu ini. Karena ini di pemerintahan ini. Tipe 1 itu bila pembangunan dilakukan oleh dinas, oleh kementerian. Tipe 2 itu kalau ditenderkan. Oke, ditenderkan perusahaan-perusahaan pada ikut. Nah, itu namanya tipe 2. Tipe 3 itu kalau digunakan program pemerintah tapi dikerjakan oleh masyarakat. Jadi uangnya diserahkan, masyarakat yang membangun. Tipe 4 apabila inisiatifnya dari masyarakat dikerjakan oleh masyarakat. Nah, tipe gerakan itu tipe 3, tipe 4. Tapi pemerintah itu senang yang tipe 1 dan tipe 2. Kenapa? Subhanallah. Kalaupun kita berprasangka baik, ya, kalaupun sebagai alasannya begini, repot ketika pemeriksaan. Oke? Kalau diserahkan kepada warga, pemeriksaan itu nanti repot pada penanggung jawab. Karena itu banyaknya penanggung jawab nggak mau. Penanggung jawab memilih mengerjakannya tipe 1 atau tipe 3, tipe 4 itu gerakan. Kami mencoba di Jakarta membangunnya dengan tipe 3 dan tipe 4. Bapak Ibu datang kampung-kampung yang bangun tipe 3, tipe 4 berubah. Kenapa? Membangun jalan dikerjakan oleh warga, uangnya dititipkan ketua RW. Mereka bangun. Yang muncul apa? Yang muncul kualitas jalan yang lebih baik daripada yang disiapkan pemerintah. Karena mereka bikin sendiri. Mereka tidak mau bikin jalan di kampungnya yang rusak. Dikasih dana untuk campurannya semen sama pasir, speknya dia akan tingkatkan spek itu. Karena itu jalan milik mereka. Mereka mengerjakan sendiri. Dan itu kenapa? Karena merasa memiliki. Sarapan pagi anak-anak sekolah. Kami nggak minta dari perusahaan membawa, orang tua yang memasak. Mungkinkah orang tua masak dengan mengurangi menu bagi anaknya? Tidak mungkin, malah ditambah. Jadi Bapak sekalian, ketika pendekatan gerakan itu dimasukkan ke dalam kegiatan bernegara, ini contoh sangat praktis. Maka kepemilikan atas tanggung jawab itu ada pada masyarakat, bukan hanya pada tangan negara. Nah, ini menurut saya sebuah transformasi kebudayaan yang harus segera dilakukan supaya kita mengembalikan spirit gerakan kembali dalam kehidupan bernegara. Gerakan
adalah bagian inherent kehidupan bernegara, bukan sekedar program seperti itu ya. Jadi Bapak sekalian saya hormati, kami berharap sekali terobosan-terobosan menuju ke sana itu dikerjakan oleh negara. Jadi itu beberapa catatan Bapak sekalian, dan saya ingin sekali lagi sampaikan Bung Yusuf dan Bung Yayat selamat atas buku ini. Saya sempat lihat ada salah satu esai di sini persamaan Anies Baswedan dan Kang Ayib Rosidi. Saya sebagai penutup saya ingin cerita sedikit karena kita kebetulan sedang di Taman Ismail Marzuki dan di sini ada Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan pawangnya dulu adalah Pak Ayib Rosidi. Ini cerita ini bukan ini dongeng ini. Bukan dongeng fiksi, ini apa? Ya cerita. Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin itu fasilitasnya sudah sangat terbatas. Jadi ketika saya baru tugas jadi gubernur, saya datang ke situ, saya bertemu dengan Pak Ayib. Lalu sekalian, terbayang tidak membaca puisi Hairil Anwar dari naskah asli yang dia ketik, yang sangat ringkih. Itu satu lembar-lembar, itu ada semua di situ. Kita akan ketemu dengan karya-karya sastra di media aslinya masa itu. Saya itu ketika pegang puisi Hairil Anwar itu sampai takut rantas itu apa ya? Takut robek. Satu-satu dilihatin. Termasuk coretan-coretan tangan yang ada di situ. Itu ada semua di situ. Jadi, tapi tempat ini sudah terlalu tertinggal secara infrastruktur. Sudah saatnya dia mengalami upgrade. Dan pembiayaan pun dikelola oleh yayasan. Gimana kalau? Jadi kita bicara dengan Pak Ayib, tim itu ngomong, Pak Ayib tidak mau sama sekali. Dan Pak Ayib itu ngomong, Pak Anies, saya ini paling tidak percaya sama PNS. Mau saya ini buku-buku ini, mau saya titipkan sama PNS, saya nggak percaya. Nanti nggak terawat. Ini titipan dari HB Yasin, almarhum. Tidak mau. Jadi saya pikir ini kan tidak mungkin dikelola seperti ini karena manusia ada umurnya. Sementara buku umurnya lebih panjang daripada manusia. Mau tidak mau akan ada regenerasi. Jadi akhirnya saya lobby, bicara dengan Pak Ayib, saya ajak ngobrol berkali-kali. Saya ajak ke balai kota, saya cerita. Pak Ayib, dulu saya ini mengurusi buku tua itu sejak SMA. Kebetulan kakek saya wafat, warisannya itu buku. Bukunya mulai 1890-an sampai 1980-an, itu era bukunya. Jadi tugas saya itu merawat buku sejak SMA. Saya dapat tugas di keluarga untuk ngurusi itu. Ada pustakawan yang mengerjakannya sebagai pekerjaan teknis, tapi saya bagian ngurusi. Saya ceritakan sama beliau, Pak, kita nanti akan bikin sistem begini satu-satu. Sepanjang lebar, diskusi berkali-kali. Sampai akhirnya Pak Ayib kemudian setuju, dan setuju itu sambil meneteskan air mata. Beliau titip buku ini dijaga, dan kemudian dibangun, alhamdulillah, perpustakaan baru sekarang. Di situ ada bagian untuk Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin, dan Pak Ayib Rosidi itu berpesan supaya seluruh buku itu terjaga dengan baik. Jadi kisah saya dengan Pak Ayib itu adalah kisah tentang sama-sama menyelamatkan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin. Nah, gubernur akan berganti, ASN juga akan berganti. Tapi kalau dibuatkan sistem yang baik, ini akan terjaga. Nah, kami berharap sekali, mudah-mudahan dari buku-buku ini bisa mengambil dari buku ini kisah-kisah di mana usaha kita untuk merawat kebudayaan, usaha kita untuk mengembangkan kebudayaan itu mendapatkan tempatnya untuk bisa berkembang. Terima kasih kepada teman-teman Brownies yang sudah berjuang dan konsisten berjuang. Semoga perjuangan ini dimudahkan. Dan ke depan kita terus jaga semangat ini supaya kita nantinya bisa sama-sama menghadirkan perubahan dan kemajuan untuk bangsa kita.
Sekali lagi selamat untuk semuanya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun Pak, pantun.